Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah perkabelan, yaitu akhir-akhir ini 2 minggu ke belakang motor ini mengalami drop aki yang bisa dibilang cukup signifikan. Jadi akinya selalu tekor. Nah, dari mana aja kita mulai dan apa aja yang kita cek? Simak aja videonya, oke? Nah, jadi di sini guys, ini adalah pusat dari pengapian dan pengisian pada motor F1 ZR. Untuk kabel ini warna hitam strip merah ini adalah jalur pengapian ya, tapi ini sebetulnya motor ini udah sistemnya DC, jadi secara pengapian ini tidak terpakai. Yang dipakai hanya pulsernya aja. Yang ini putih merah, putih biru. Ini hijau strip putih ya. Nah, untuk yang 3 kabel ini yang pakai soket yaitu jalur pengisian. Ini masanya ground. Ini yang kuning strip merah itu ke lampu. Kalau pengisian ke kiprok sama ke aki ini dari yang putih. Nah, pertama-tama kita cek dulu dari sini. Jika di sini tidak menyala atau tidak ada api, berarti penyebabnya di spool. Tapi jika di sini normal, nanti kita lanjut ke bagian kiprok ini nih. Gimana cara pengecekannya? Simak aja. Kebetulan di sini saya udah punya alat, bukan alat ya, apa ya? Sebuah alat tes lah untuk mengecek atau mengindikasi bahwa spool ini mengalirkan arus atau tidak. Kalian bisa rakit sendiri, ini bekas dari lampu Richting ya, ininya songketnya sama. Terus kalau kalian misalnya punya kabel-kabel bodi bekas, nah ini sangat membantu guys, biar kalian tidak nempel-nempelnya itu cepat, tinggal colok-colok aja. Oke, kita langsung pengecekan dari spool. Oh ya, agar memudahkan pada saat pengecekan dan pengengkolannya ringan, jangan lupa businya dilepas dulu aja. Nah, ini kita tinggal copot. Ini kita masukkan ke kabel warna putih. Ini bebas, bisa bolak-balik. Lalu yang satunya lagi ke ground atau masa. Nah, kita pindah dulu kameranya ya guys. Nah, ini kita udah pindah posisi supaya enak pada saat pengengkolan dan pengecekan. Jika lampu ini menyala berarti dari arus dari spool itu normal ya guys. Kita mulai engkol atau diselah. Sorry, terlalu bersemangat. Kita agak jauh biar tidak terlalu silau. Nah, ini menyala menandakan bahwa arus dari spool normal, tidak ada masalah. Step kedua kita cek di mana, lalu kita cek ke bagian kiprok ini guys. Nah, ini kan tadi yang putih sama hitam ya. Nah, nanti kita colokin di sini. Kita pindah posisi karena posisinya sempit. Nah, kita udah pindah posisi. Sorry, pindahin dulu. Nah, biar lebih jelas. Ini bisa lihat lah, ini kabel yang putih tadi yang dari spool sama yang hitam ini nih. Ini yang kuning strip merah itu yang ke lampu, jalur lampu. Nah, yang merah ini lalu larinya ke aki pengisian. Nanti kita cek dulu di sini. Kalau misalnya
Di sini kita pasang lampunya menyala, berarti jalur dari si spool sini ke sini aman. Kalau misalnya di sini tidak nyala, berarti ada masalah pada kabelnya. Apakah putus di tengah di sini sehingga ke sininya tidak mengalirkan arus. Kita cek dengan cara yang sama, oke? Nah, gini kalau enaknya udah pakai songket, kita tinggal colokin aja. Bolak-balik sama aja, yang penting nempelnya yang benar. Putih dengan hitam. Ini agak longgar guys, sorry. Kita engkol, tidak menyala. Apakah rusak atau kurang pas? Nah, ternyata nyala ya guys. Ini kurang pas atau longgar. Nah, ini menandakan bahwa arus dari spool lewat songket ini lalu masuk ke kiprok itu normal. Oke, kita sekalian cek ke bagian lampunya ya, biar sekalian. Ini tinggal kita colokin ke kabel yang warna kuning. Kalau nyala berarti sama normal, kalau tidak berarti itu juga ada masalah untuk arus ke lampu. Kayaknya longgar nih. Nah, ini nyala guys. Ini nyala terang, berarti menandakan ini sebetulnya normal. Kalau misalnya nyalanya itu redup atau kecil, itu berarti ada masalah, menuju ke masalah lah gitu. Nah, ini berarti normal. Tinggal kita cek apa nih, jalur pengisian ke aki. Caranya sama, colokin ke kabel yang merah. Ini longgar guys, jadi agak harus ditekan dan dipegang. Nah, kita cek lagi ya. Nah, ini sebetulnya nyala. Berarti kalau misalnya tidak nyala, si kiproknya itu bermasalah. Karena ini nyala, berarti dari arus spool kabel ke sini input terus outputnya sebetulnya nyala. Tapi kenapa akinya selalu drop? Kita cek lagi dari sini, dari songket yang warna merah ini ke jalur aki. Takutnya di tengah jalur aki ini ada yang putus atau koslet. Ceknya di mana? Kita pindah lagi guys. Nah, sekarang kita udah pindah posisi ke bagian area aki. Ini kebetulan akinya udah dicopot. Nah, untuk yang kabel tadi yang warna merah dari kiprok itu ke sini guys, ke sikring. Nih udah saya copot. Kebetulan ini sikringnya yang sikring, bukan yang model kaca ya. Nah, ini tuh ke sini untuk pengisian aki. Nanti ini ke kutub positif. Pengecekannya juga sama guys. Kita masukin kabel lampu tadi ke sini, lalu massa ini tempelin di area bodi motor, mau di mesin boleh bebas, yang penting nempel. Indikasinya sama, jika ini nyala berarti sebetulnya normal, tapi jika ini tidak menyala kemungkinannya dua. Pertama, kayak tadi pengecekan tidak terpasang dengan benar, atau memang ada arus yang terputus karena kabelnya putus atau udah rapuh, atau bisa kayak kapur, kayak gitulah pokoknya.
Jadi si arusnya tidak tersalurkan dari si kiprok untuk ke aki. Nah, kita tes lagi, oke? Ini udah kenceng ya. Nah, ini kita ke ini aja. Ke rangka. Ini ke rangka ini. Bebas, yang penting nempel. Lalu kita engkol. Ini terlalu dekat. Nah, ini kerangka ini ya, boleh mau ke sini, yang penting nempel, mau ke mesin boleh. Nah, saya ke sini aja. Enggak. Break dulu adan, guys. Oke, kita lanjut lagi. Adan udah selesai. Untuk pengecekan sama kayak tadi. Ini udah terpasang. Ini kita tempel di rangka. Nanti bisa sambil dipegang. Lalu kita engkol. Kita fokus ke lampunya. Kita engkol ya. Biar enak. Ini tidak menyala, guys. Tidak menyala sama sekali. Kita cek, pastikan bolak-balik biar tidak penasaran. Tapi kayaknya sih ini arusnya bermasalah pada output ke aki. Nah, ini indikasinya dari sini. Dari output kabel yang dari kiprok. Karena dari kiprok itu ada ya kayak tadi ngecek lampunya menyala, pas kita ke bagian mau ke aki ini tidak menyala. Nanti kita telusuri dari kabel ini, kita harus bedah kabelnya. Kayaknya ada yang putus atau rapuh sehingga si arusnya itu tidak sampai ke aki. Pantesan akinya cepet drop. Dan ini saya CDI nya pakai Mio ya, Yamaha Mio yang Mio Sporty 5TL. Jadi ininya udah DC. Nanti kita bedah dulu dari sini masalahnya di mana, guys. Simak aja, oke? Oke, guys. Jadi kemarin itu pada saat udah ketahuan di sini kalau di kabel ini tidak ada arus yang mengalir ke pengisian aki. Nah, kemarin itu pas lagi buka ini, ngebongkar kabel, ngebelah, pas ngerekord tapi lupa tidak di play. Jadi kesimpulannya sekarang udah ketahuan kenapa tidak ada arus dari pengisian. Jadi dari kiprok memang ada tapi tidak sampai ke pengisian aki. Penyebabnya yaitu ada si kabelnya itu ada yang udah putus. Jadi yang nempel ke kabel ini
Nih yang kabel ke kontak, sorry sebelah sini. Nah ini tuh ada yang putus. Ini ada yang putus, jadi arusnya nggak stabil lah gitu intinya. Nah, setelah saya ulangi, si kabelnya potong dulu, habis dipotong terus dililitkan lagi, kita cek hasilnya. Oke. Pakai indikator yang kemarin. Seperti biasa, agak mundur dikit. Kita colokkan. Kalau lampunya ini menyala berarti arusnya memang sudah stabil ya. Sudah dipastikan pengisian ke aki bakal normal kembali. Ini tinggal kita tempelkan aja di mana, misalnya di ini aja ya, di yang ke body. Lalu kita selah. Ini posisi kontak off tanpa aki. Kalau ini nyala berarti arus sudah stabil. Tidak nyala guys. Nah ini udah nyala terang normal, menandakan bahwa si arus udah stabil masuk ke pengisian aki. Nah, setelah ini kita tinggal bungkus ulang lagi kabelnya sambil rapihkan, karena di dalam kabel ini pas kemarin saya buka ini kabelnya basah, mungkin karena air cuci jadi di ininya basah. Sekalian kita bersihin aja biar tidak terjadi koslet. Mungkin segitu aja dulu untuk pengecekan arus ke aki bila mana tidak mengisi. Semoga tutorial ini membantu buat teman-teman atau pemula. Saya juga pemula tetapi masih tahap-tahap belajar dan mengenal arus pengapian dan pengisian. Mungkin tips ini bisa mempermudah kalian dalam memahami tentang arus pengisian dan pengapian. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?